Langit Bekasi di penghujung musim kemarau, membawa serta sedikit angin dingin yang menusuk, menerbangkan bias sinar matahari yang pucat di atas jalan-jalan aspal kota yang lengang. Seharusnya hari ini menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang gadis, hari acara lamaran saya dan Bima. Namun, sejak saat saya melangkahkan kaki ke lobi restoran pesta pernikahan Imperial, salah satu tempat paling mewah dan mahal di daerah ini, hati saya sudah dirayapi perasaan tidak nyaman. Ibu Ratna berjalan di samping saya, tangannya yang kapalan karena bertahun-tahun mengumpulkan setiap keping rupiah dengan sabar, terjalin ragu-ragu. Hari ini ibu mengenakan kebaya sutra yang sangat anggun. Itu adalah hadiah yang saya belikan dengan seluruh gaji pertama saya. Tetapi ibu selalu menyimpannya baik-baik di lemari, baru hari ini berani memakainya. Sekalipun kebaya itu begitu indah, tetap tidak bisa menyembunyikan gurat-gurat getir dan kerja keras yang tercetak di sudut mata dan bahu kurus wanita yang sepanjang tahun akrab dengan dapur dan pasar di dini hari. Bapak Budi, ayah saya, karena sibuk dengan pesanan daging sapi di pasar induk, harus menyelesaikan pengiriman kepada pelanggan setianya, dan berjanji akan menyusul nanti. Saya tahu ayah tidak ingin penampilan sederhananya mempengaruhi martabat putrinya di hari penting ini, sebuah sikap yang sangat kontras dengan keraguan keluarga saya. Keluarga calon mempelai pria memasuki lobi dengan sikap yang sama sekali berbeda. Bapak Hartono, ayah Bima, mengenakan setelan jas mahal, dengan pembawaan seorang pengusaha besar yang bergerak di bidang material bangunan, melangkah dengan tegap. Namun yang paling mencuri perhatian adalah Ibu Rina, Ibu Bima. Beliau adalah mantan wakil kepala sekolah sebuah SMA, kini sudah pensiun. Ia mengenakan kebaya beludru merah marun yang dihiasi butiran mutiara berkilauan, lehernya dihiasi kalung emas yang berat. Pandangan matanya menyapu ibu saya, berhenti sejenak di tangan ibu yang kasar, lalu bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum setengah yang penuh cemooh. Ibu Rina mulai berbicara, nadanya datar namun setiap kata membawa luka yang tak kasat mata. Ia menanyai ibu saya tentang pekerjaannya berdagang di pasar. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar seperti perhatian itu sesungguhnya bertujuan untuk mempertegas jurang status di antara kami. Ia berkata keluarganya terbiasa dengan makanan yang bersih dan lingkungan pegawai negeri, tidak terbiasa dengan tempat-tempat ribut dan riuh seperti pasar. Ibu Ratna hanya bisa menunduk dan tersenyum kecut, terus-menerus mengiyakan. Hati saya sesak. Saya sangat menyayangi ibu. Uang receh dari bau amis ikan dan bau daging di pasar itulah yang telah membesarkan saya, menyekolahkan saya hingga tuntas, menjadi seorang pegawai kantor yang kompeten, tidak kalah dari siapapun. Namun sekarang, di hadapan keluarga calon mertua, pengorbanan itu justru menjadi alasan bagi mereka untuk merendahkan kami. Saya menoleh ke arah Bima, berharap ia akan mengatakan sesuatu untuk membela ibu saya atau setidaknya meredakan suasana yang menyesakkan ini. Tetapi tidak, Bima, tunangan yang telah saya cintai selama 3 tahun masa muda saya, hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh sambil menggulir layar ponselnya. Ia mengenakan setelan bermerek, wajahnya tenang seolah-olah sindiran ibunya adalah hal yang wajar. Dan keharusan keluarga saya untuk merendah adalah sebuah aturan tak tertulis. Rasa pahit yang menyumbat naik hingga ke tenggorokan. Pemandangan mewah restoran dengan lampu kristal yang gemerlapan, rangkaian bunga impor yang mahal, seketika menjadi dingin dan menakutkan. Kontras yang tajam antara gaya hidup pamer dan angkuh keluarga pria dengan kesederhanaan dan kesabaran keluarga saya telah menjadi pertanda badai yang akan segera datang. Upacara lamaran dilanjutkan dengan ritual tradisional yang digabungkan dengan makan siang akrab antara kedua keluarga. Setelah basa-basi sapaan usai, tibalah saatnya kedua keluarga saling menyajikan hidangan. Sesuai adat, orang yang lebih tua akan dilayani terlebih dahulu. Saya dengan hati-hati membawa nampan kayu jati, di atasnya diletakkan cangkir-cangkir teh porselen yang mengeluarkan asap tipis. Aroma melati yang lembut menyebar di ruangan. Saya berkata pada diri sendiri untuk berhati-hati, tidak boleh ada kesalahan apapun yang akan mengecewakan orang tua saya. Saya melangkah ke hadapan Ibu Rina, sedikit membungkuk, kedua tangan menyajikan secangkir teh panas. Ibu Rina menyipitkan mata menatap saya, pandangannya yang menyelidik menyapu dari atas ke bawah kebaya sutra, yang telah ibu saya pesankan dengan seluruh tabungannya untuk hari ini. Tiba-tiba saat tangannya menyentuh tepi cangkir, ia sengaja menyentakkannya. Teh panas itu tumpah ke tubuh saya. Air teh yang mendidih membasahi bagian dada kebaya saya, terasa panas menyengat. Saya terkejut dan mundur selangkah, menjerit kecil. Cangkir porselen itu jatuh ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Ibu saya panik dan langsung berdiri, buru-buru mengambil tisu dan berlari untuk mengelap noda di baju saya. Mulutnya tak henti-hentinya bertanya apakah saya terluka bakar. Namun, sebelum ibu saya selesai berbicara, Ibu Rina sudah berdiri, wajahnya memerah karena marah. Bukan hanya tidak meminta maaf,
Ia bahkan mengayunkan tangannya dan menampar wajah saya dengan keras. Suara plak yang kering menggema, merobek keheningan ruang VIP itu. Pipi saya terasa panas dan telinga saya berdengung. Saya tertegun. Ibu saya terperangah hingga menjatuhkan seluruh tisu di tangannya. Ibu Rina menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya mendesis di antara giginya, berteriak-teriak menghina di depan semua tamu dan kerabat keluarga pria. Ia memaki saya sebagai orang ceroboh. Pekerjaan sepele saja tidak becus. Bagaimana bisa mengurus rumah tangga suaminya nanti? Lalu ia menegaskan setiap katanya dengan angkuh, anak perempuan itu harus dididik biar tahu diri. Di rumah ini tidak ada tempat untuk menoleransi ketidakbecusan. Air mata ibu saya mengalir. Ia hendak maju untuk meminta maaf mewakili saya demi menjaga suasana, tetapi saya menahannya dengan tangan saya. Saya menoleh ke arah Bima. Pria yang akan segera menjadi suami saya itu berdiri tepat di sebelahnya. Ia sama sekali tidak menunjukkan tindakan untuk melerai atau membela saya. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku celana, sedikit mengerutkan kening lalu melontarkan kalimat dingin. Minta maaf saja sama ibu. Sudah, sabar saja biar cepat selesai. Cuma pegang cangkir teh saja tidak bisa, bikin malu saja. Hati saya seolah diremas, hancur berkeping-keping. Cinta, pengorbanan, dan kesabaran saya selama 3 tahun ini mendadak menjadi bahan tertawaan. Sifat lemah dan egois Bima telah sepenuhnya menelanjangi watak aslinya sebagai anak mama yang meremehkan keluarga calon istrinya. Darah panas mendidih di kepala, gumpalan kekesalan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Tanpa ragu sedetik pun, saya berbalik, mengambil cangkir teh panas yang baru saja dituang di atas meja, dan menyiramkannya langsung ke wajah Ibu Rina. Air teh panas itu menyiprat ke wajahnya yang dirias tebal. Ibu Rina menjerit melengking, memegangi wajahnya. Bapak Hartono dan kerabat keluarga pria lainnya sontak berdiri dengan panik. Saya berdiri tegak. Tatapan mata saya yang mantap menatap lurus ke arah wanita angkuh itu. Suara saya yang tegas menggema di seluruh ruangan. Sekarang, siapa yang sebenarnya perlu tahu diri? Keluarga saya memang miskin, tapi kami hidup dengan harga diri, bukan untuk diinjak-injak orang lain. Setelah tindakan perlawanan saya yang keras, lobi VIP restoran Imperial itu seketika menjadi kacau balau. Ibu Rina mengusap tetesan teh di wajahnya berkerut karena amarah. Ia berteriak dan memaki, menggunakan kata-kata paling pedas untuk menghina saya dan keluarga saya. Ia menyebut saya anak kurang ajar, perempuan tidak berpendidikan dari pasar kumuh, yang tidak tahu diri berani menyentuh orang yang lebih tua. Kerabat keluarga pria mengerumun, ada yang memberikan tisu, ada yang menunjuk-nunjuk dan mencemooh ibu dan saya. Bapak Hartono memukul meja dengan keras. Suara debamannya yang memekakkan telinga. Ia dengan suara keras meminta manajer restoran memanggil keamanan, sambil berbalik dan memarahi ibu saya karena tidak bisa mendidik anak. Ibu Ratna berdiri di sana, seluruh tubuhnya gemetar, air mata bercucuran. Ibu tidak takut mereka akan menyakitinya, ibu hanya sedih melihat putrinya dihina dan dimaki dengan begitu kejam di hari bahagianya. Saat itu, ketika Bima berjalan cepat ke arah saya sempat mengira ia akan menunjukkan sedikit penyesalan atau kasihan melihat saya menanggung penghinaan ini. Tetapi tidak, matanya memancarkan kemarahan. Ia mencengkeram pergelangan tangan saya, meremasnya begitu kuat hingga saya merasa sakit luar biasa. Bima membentak dengan suara berat. Kamu gila? Apa yang kamu lakukan? Kamu mempermalukan aku, mempermalukan keluargaku. Kamu pikir kamu siapa berani menyiram wajah ibuku? Keluargaku mau menikahimu itu sudah anugerah 7 turunan untuk keluargamu. Jangan mentang-mentang diberi hati minta jantung. Kata-kata Bima seperti belati yang menusuk langsung ke jantung saya. Ternyata di mata dia dan keluarganya yang terhormat ini, saya hanyalah bawahan. Perhiasan murah yang mereka beri sedikit status. Cinta selama 3 tahun hanyalah bungkus sempurna untuk sifat egois, patriarkis, dan piciknya. Saya menyentakkan tangan saya lepas dari cengkeraman Bima. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga agar suara saya tidak bergetar. Saya mengangkat tangan ke leher, dengan kasar melepas kalung emas pertunangan, tanda ikatan yang baru saja diberikan keluarganya beberapa saat lalu. Saya meletakkannya dengan keras di atas meja yang dilapisi taplak sutra putih. Setiap kata saya terdengar jelas dan tegas. Ambil kembali semua milik keluarga Anda. Sebuah keluarga yang merendahkan martabat orang lain, sombong, dan angkuh seperti ini, saya tidak merasa terhormat untuk menjadi bagiannya. Dan kamu, dengarkan baik-baik. Kita selesai di sini. Pertunangan ini resmi dibatalkan. Saya tidak butuh suami yang lemah, pengecut, dan tidak bisa melindungi perempuannya. Bima menatap saya dengan mata melotot, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ibu Rina di sampingnya masih terus berteriak-teriak menuntut agar ibu dan saya diusir dari restoran. Saya menggenggam tangan Ibu Ratna yang dingin, bersiap untuk pergi.
Meskipun hari ini saya harus dicap sebagai perusak acara lamaran, saya tidak menyesal. Kehormatan orang tua saya, martabat diri saya sendiri, tidak bisa dibeli dengan beberapa lembar uang dan status sosial semu yang mereka agung-agungkan. Baru saja saya menuntun ibu menuju pintu ruang pesta itu tiba-tiba didorong keras dari luar. Bapak Budi, ayah saya, muncul. Ayah masih mengenakan pakaian kerjanya yang berwarna coklat tua, meskipun sudah dicuci bersih, warnanya yang pudar karena terpaan cuaca dan noda-noda bekas pekerjaan memotong daging sapi tidak bisa disembunyikan. Di tangannya, ayah membawa sebuah kantong besar berisi buah-buahan, buah impor mahal yang harus ayah sisihkan dari hasil penjualan selama beberapa hari untuk dibeli sebagai persembahan dan jamuan bagi calon besan. Ayah tergesa-gesa masuk, butiran keringat masih membasahi dahinya yang penuh kerutan. Begitu masuk ke dalam ruangan, senyum ramah di bibir ayah seketika memudar saat melihat kekacauan itu. Pandangannya berhenti pada wajah saya yang memerah dengan bekas 5 jari dan air mata yang mengalir di pipi Ibu Ratna. Kantong buah di tangan ayah jatuh ke lantai, apel dan pir bergelimpangan di atas karpet mewah. Ayah bergegas menghampiri saya, tangannya yang kasar dan besar menangkup wajah saya. Suara ayah bergetar, dipenuhi rasa sakit yang tak terhingga. Hati seorang ayah seakan diremas melihat putri kesayangannya yang ia timang-timang sejak kecil harus menanggung penghinaan seperti ini. Ibu Rina melihat ayah saya muncul dengan penampilan sederhana, tatapannya semakin menghina. Ia tidak berusaha menyembunyikan cemohnya, melontarkan kata-kata setajam pisau. "Oh, jadi ini bapak penjual daging sapi dari pasar induk sudah datang? Lihat dulu keadaan keluargamu, miskin melarat tapi tidak tahu cara mendidik anak. Bisa menikah dengan keluarga saya itu seperti tikus jatuh ke lumbung padi, tapi putrimu berani menyiram air ke wajah saya. Sungguh tidak berpendidikan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang pasar ya kelakuannya begitu saja." Bapak Budi, setelah mendengar hinaan itu, melepaskan tangannya dari wajah saya. Punggungnya yang biasanya sedikit membungkuk kini tegap lurus. Matanya yang lembut sehari-hari mendadak menjadi tajam, menyala oleh amarah. Ayah melangkah ke hadapan Ibu Rina, tidak ada yang sempat bereaksi. Ia melayangkan sebuah tamparan keras ke wajah wanita angkuh itu. Suaranya lebih keras dan lebih tegas daripada tamparan yang wanita itu berikan kepada saya. Kekuatan tangan seorang pria yang sepanjang tahun bekerja kasar membuat Ibu Rina terhuyung dan jatuh ke kursi di belakangnya. Semua orang di ruangan itu terdiam membeku. Bapak Budi berdiri tegak di sana, dadanya naik turun, suaranya yang berat menggema di seluruh ruangan. "Dengarkan baik-baik, Bapak dan Ibu, keluarga saya memang miskin. Saya bekerja sebagai penjual daging sapi, tetapi uang yang saya hasilkan adalah uang halal, dari keringat dan air mata saya. Saya membesarkan putri saya, menyekolahkannya dengan baik, bukan untuk direndahkan dan diinjak-injak orang lain. Tidak seorang pun, termasuk Anda, yang berhak menyentuh sehelai rambut pun putri saya. Batal tunangan ya batal saja. Putri saya tidak akan kekurangan calon suami, tidak perlu merendahkan diri masuk ke dalam rumah penuh kemunafikan ini." Punggung ayah yang kokoh menjadi perisai bagi saya dan ibu. Kebesaran seorang ayah tidak terletak pada setelan jas mahal atau kata-kata manis, melainkan pada perlindungan tanpa pamrih melawan segala prasangka. Air mata saya bercucuran, tetapi itu adalah air mata kebanggaan karena saya memiliki ayah terhebat di dunia. Tamparan Bapak Budi seperti sambaran petir yang menghantam harga diri keluarga Hartono. Ibu Rina memegangi wajahnya sambil menangis histeris. Para kerabat berkerumun membantunya berdiri. Bapak Hartono, yang sedari tadi mempertahankan sikap superiornya, kini wajahnya merah padam karena marah. Ia menunjuk ke arah ayah saya, hendak maju untuk menuntut balas demi memulihkan martabat istrinya. Namun, ketika ia baru saja berhadapan dengan ayah saya, dalam sekejap cahaya dari lampu gantung menyorot langsung ke wajah ayah yang persegi dan bergaris keras karena terpaan cuaca, Bapak Hartono tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang semula memerah karena marah seketika berubah pucat. Bibirnya bergetar, matanya terbelalak penuh keterkejutan, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. Ia mundur selangkah, tubuhnya yang tinggi besar tiba-tiba goyah, tidak sanggup berdiri tegak, harus berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening karena ekspresi aneh dari kepala keluarga calon mempelai pria itu. Bapak Hartono susah payah menelan ludah, matanya terpaku pada Bapak Budi, suaranya tercekat dan terbata-bata karena emosi yang sulit digambarkan. Ia bertanya dengan gemetar, Anda Budi yang dulu bekerja sebagai kuli di terminal kota, bukan?" Tahun 94, di belakang gerbang puskesmas kecamatan, seorang bayi perempuan ditinggalkan dalam kain bedong biru usang. Andalah yang menggendongnya pergi, benar? Pertanyaan yang sangat rinci.
Akurat hingga ke rentang waktu dan lokasi itu membuat suasana di dalam ruangan seolah membeku. Saya tertegun dan menoleh ke arah ayah, jantung saya berdebar kencang. Bayi perempuan yang ditinggalkan, puskesmas kecamatan, kata-kata asing itu mengapa bisa berhubungan dengan ayah saya? Mengapa diucapkan dari mulut Bapak Hartono? Bapak Budi mendengar pertanyaan itu, raut wajahnya langsung berubah, wajahnya yang tadi tegar kini menunjukkan kepanikan dan kewaspadaan tingkat tinggi. Ayah menggigit bibirnya rapat-rapat tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia menggenggam erat tangan saya, tangannya bergetar hebat, dan buru-buru menarik tangan Ibu Ratna. Ayah memotong tatapan menyelidik Bapak Hartono dengan suara serak. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, urusan keluarga kami tidak ada hubungannya dengan Anda. Pulang saja, Bu, Nak, berlama-lama di sini hanya membuat mata kotor. Ayah menyeret saya keluar dari restoran dengan langkah tergesa-gesa, seolah ingin melarikan diri dari monster yang menakutkan. Meninggalkan di belakang tatapan bingung para tamu, kebingungan Bima, dan panggilan putus asa bercampur kepanikan dari Bapak Hartono. Sepanjang perjalanan pulang, ayah saya diam membisu, sebuah keheningan yang menakutkan. Sepeda motor tua itu melaju menembus angin dingin, membawa serta sebuah rahasia besar yang baru saja terkoyak oleh waktu setelah terbungkus dalam kedamaian selama lebih dari 20 tahun. Tangan saya mencengkeram erat baju ayah. Di dalam hati muncul firasat buruk tentang siapa sebenarnya diri saya. Sepeda motor butut Bapak Budi yang membawa saya dan ibu melaju menembus hembusan angin dingin senja di Bekasi. Duduk di belakang, dengan lengan melingkari pinggang ayah yang kokoh, saya bisa merasakan dengan jelas dadanya yang naik turun dengan napas yang terengah-engah. Ibu Ratna duduk paling belakang, melingkarkan lengannya memeluk saya, sesekali menggesekkan pipinya yang dingin ke bahu saya, seolah takut jika ia melepaskan pegangannya, saya akan lenyap. Sepanjang perjalanan dari restoran mewah itu kembali ke rumah kontrakan kami di sebuah gang sempit, tak seorang pun dari kami yang mengucapkan sepatah kata. Suasana begitu hening hingga menyesakkan, hanya terdengar deru mesin motor dan gemerisik rumpun bambu yang tertiup angin di pinggir jalan. Sesampainya di rumah, ayah dengan cepat memarkir motor di sudut halaman berlumut. Ayah langsung masuk ke ruang tamu, menjatuhkan diri ke kursi kayu jati tua. Kedua tangannya yang kapalan mengusap keras wajahnya yang penuh dengan kerutan lelah. Ibu Ratna bergegas ke dapur, menuangkan segelas air hangat dan meletakkannya di depan ayah, lalu ia menarik kursi dan duduk di samping saya. Suasana di dalam rumah kecil kami saat ini terasa begitu pekat dan berat, hingga saya bisa mendengar dengan jelas detak jam dinding tua. Saya menatap ayah, lalu menatap ibu. Pertanyaan-pertanyaan berputar-putar di kepala saya, seperti ribuan jarum yang menusuk pikiran. Pertanyaan penuh keterkejutan dari Bapak Hartono di restoran tadi, tidak mungkin sebuah kebetulan. Tahun 1994, puskesmas kecamatan, seorang bayi perempuan ditinggalkan dalam kain bedong biru usang. Semua detail itu begitu cocok dengan usia saya, hingga terasa mengerikan. Saya menelan ludah, berusaha tetap tenang, dan memecah keheningan dengan suara serak. Ayah, Ibu, apa maksud perkataan Bapak Hartono tadi? Kumohon beritahu Anissa kebenarannya, sekejam apapun kebenaran itu. Bapak Budi mengangkat wajahnya menatap saya, mata lembutnya yang biasa ia tunjukkan sebagai seorang ayah kini memerah dan berkaca-kaca. Ayah menarik napas dalam-dalam, tangannya yang kasar meraih tangan saya, menyalurkan kehangatan yang akrab dan menenangkan. Suaranya tercekat dan serak. Setiap kata yang keluar seolah menguras sisa tenaganya. Ayah dengan perlahan menceritakan kisah 25 tahun yang lalu, pada suatu malam hujan gerimis di musim dingin tahun 1994. Saat itu, ayah masih bekerja sebagai kuli angkut barang di terminal kota. Kehidupan mereka berdua sangat sulit. Malam itu, dalam perjalanan pulang mengayuh sepeda melewati gerbang belakang puskesmas kecamatan, ayah mendengar tangisan lirih dan lemah dari semak-semak di pinggir jalan. Ayah menghentikan sepedanya, menyinari dengan senter, dan terkejut menemukan seorang bayi baru lahir yang merah dan membiru karena kedinginan, dibungkus seadanya dengan kain bedong biru usang yang sudah robek. Hati pria pekerja miskin itu terasa sesak. Ayah segera melepas jaket tebal yang dikenakannya, membungkus bayi itu dengan erat, dan mendekapnya dalam pelukannya untuk menghangatkannya. Bayi itu, seolah merasakan kehangatan, berhenti menangis, matanya yang bulat menatap ayah. Pada saat itu, ayah tahu ia tidak bisa meninggalkan makhluk kecil tak berdaya ini. Ayah membawa bayi itu pulang. Ibu Ratna, yang saat itu baru saja mengalami duka kehilangan anak pertamanya yang lahir prematur, melihat bayi itu dan langsung menangis terseduh-seduh. Pasangan miskin itu saling berpelukan, memutuskan untuk merawat bayi itu, menganggapnya sebagai anugerah pengganti dari Tuhan. Bayi itu adalah saya. Air mata saya mengalir, membasahi tangan ayah yang kasar. Jadi, saya bukan darah daging Ibu Ratna,
tidak membawa aliran darah Bapak Budi. Saya hanyalah seorang anak yang ditinggalkan di tengah malam musim dingin yang membekukan, dirawat dengan cinta kasih yang luar biasa dari dua orang asing. Ibu Ratna memeluk saya erat, menangis terseduh-seduh. Ibu membelai rambut saya, suaranya bergetar penuh kesedihan. Ibu menceritakan bulan-bulan penuh kesulitan ketika ayah harus bekerja keras dari pagi buta hingga larut malam, beralih dari kuli angkut menjadi pemotong daging sapi untuk mendapatkan uang tambahan membeli susu untuk saya. Hari-hari ketika saya sakit dan dirawat di rumah sakit, kedua orang tua saya terjaga semalaman, menyisihkan setiap rupiah yang berbau amis ikan dan anyir daging sapi untuk merawat saya sebaik mungkin. Orang tua saya tidak pernah menyembunyikan akta kelahiran yang bertuliskan anak angkat. Mereka hanya ingin menunggu sampai saya dewasa, menikah, dan mapan, baru kemudian menceritakan kebenarannya. Takut hati saya yang masih rapuh akan terluka. Saya bersimpuh di kaki kedua orang tua saya, memeluk kaki kurus mereka. Segala rasa marah dan sakit hati karena dihina oleh keluarga calon suami tadi sirna, digantikan oleh rasa syukur yang mendalam hingga ke lubuk hati. Saya terisak, mengucapkan kata-kata dari dasar hati saya. Anissa tidak peduli siapa orang tua kandung Anissa. Anissa hanya tahu, dalam hidup ini, Bapak Budi dan Ibu Ratna adalah orang yang telah melahirkan Anissa untuk kedua kalinya. Ayah dan ibu telah mengorbankan seluruh hidup yang penuh kesulitan demi masa depan Anissa yang cerah. Apapun yang terjadi, Anissa akan selamanya menjadi putri ayah dan ibu. Rumah kontrakan kecil itu, malam ini dipenuhi suara tangis. Tetapi itu adalah air mata ikatan keluarga, ikatan darah batin yang suci yang tidak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Keesokan sorenya, langit Bekasi diselimuti awan kelabu, udara yang pekat menandakan badai akan segera datang. Setelah insiden mengerikan di acara lamaran, saya mengambil cuti dari kantor dan mengurung diri di rumah. Bapak Budi juga libur tidak berjualan hari itu, mondar-mandir di sudut teras sambil membelah kayu bakar. Rokok kretek di tangannya terus menyala lalu padam dalam keheningan yang penuh perenungan. Ibu Ratna sibuk di dapur, suara talenan yang beradu dengan pisau terdengar teratur, menyiratkan banyak kecemasan yang belum terucapkan. Sekitar pukul 4 sore, suara mesin mobil mewah yang asing terdengar dari ujung gang, memecah ketenangan kampung buruh yang miskin itu. Mobil hitam mewah itu perlahan masuk dan berhenti tepat di depan gerbang besi rumah saya yang berkarat. Beberapa tetangga dengan penasaran mengintip dari balik pintu, berbisik-bisik. Bapak Budi meletakkan pisaunya, berdiri tegak, alisnya yang tebal berkerut, matanya waspada menatap keluar gerbang. Pintu mobil terbuka, Bapak Hartono turun lebih dulu, wajahnya terlihat kuyu dan lelah, sangat kontras dengan penampilan angkuh dan congkaknya sehari sebelumnya. Bapak Hartono bergegas memutari mobil ke pintu belakang, dengan hati-hati membantu seorang wanita turun. Saat wanita itu muncul, saya terpaku di dekat jendela, jantung saya seakan berhenti berdetak. Ia adalah seorang wanita seusia Ibu Ratna, tetapi postur tubuhnya sangat kurus dan lemah, seolah embusan angin kencang pun bisa menerbangkannya. Ia mengenakan setelan baju kurung dari kain katun kasar berwarna coklat pudar yang sudah usang. Sandal jepitnya sudah tipis di bagian tumit. Kulitnya kuning pucat dan kering, matanya cekung dan menghitam, menyimpan begitu banyak duka dan penderitaan hidup yang keras. Ia berjalan dengan susah payah, harus berpegangan erat pada lengan Bapak Hartono, untuk bisa berdiri tegak. Bapak Hartono memapah wanita itu masuk ke halaman. Begitu melihat Bapak Budi dan saya berdiri di teras, wanita itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Ia melepaskan diri dari pegangan Bapak Hartono, kakinya yang kurus gemetar lalu terhuyung-huyung melangkah maju. Tanpa ada yang sempat mencegah, ia menjatuhkan kedua lututnya ke lantai bata merah yang berlumut, bersujud tepat di depan ambang pintu rumah saya. Air matanya bercucuran di pipinya yang tirus, suaranya serak dan terputus-putus oleh isak tangis yang menyayat hati. "Nak, ibu bersalah padamu. Ibu adalah Lestari, ibu durhaka yang meninggalkanmu dulu. Maafkan ibu, nak, maafkan bapak dan ibu." Di antara ribuan permintaan maaf kepada keluarga kami, tangisan Ibu Lestari terdengar begitu pilu dan menyedihkan di tengah sore yang kelam itu. Bapak Hartono berdiri di sampingnya, seorang pria sukses dengan status sosial tinggi, kini juga berlutut di samping Ibu Lestari, menundukkan wajahnya ke tanah, bahunya bergetar hebat. Bapak Hartono dengan suara tercekat mengakui seluruh kebenaran. Ia memohon kepada Bapak Budi dan Ibu Ratna untuk membuka hati mereka dengan lapang, mengizinkan mereka untuk bertemu kembali dengan putri kandung, yang telah mereka telantarkan dengan kejam selama 25 tahun. Hati saya seolah diremas-remas. Di hadapan saya saat ini adalah dua orang yang telah menciptakan wujud saya, tetapi mereka juga yang telah mendorong saya ke dalam keadaan terlantar di tengah malam musim dingin yang membekukan,
Kemarahan dan rasa sakit hati yang terpendam selama bertahun-tahun meledak hebat di dalam dada. Saya mundur selangkah, menatap dingin kedua orang yang sedang berlutut di tanah itu. Kenapa baru sekarang kalian datang? Selama 25 tahun ini, saat saya sakit, saat saya butuh pelukan perlindungan, di mana kalian? Kalian membuang saya seperti membuang barang bekas. Sekarang kalian datang ke sini menangis, mengemis. Apa kalian pikir beberapa tetes air mata bisa menghapus semua dosa kalian? Berdirilah. Saya tidak punya orang tua lain selain Bapak Budi dan Ibu Ratna. Pergilah dari sini, kembalikan ketenangan hidup keluarga saya. Kata-kata pedas yang keluar dari mulut saya sendiri membuat saya sangat terluka. Mendengar itu, Ibu Lestari semakin menangis, tangannya yang kurus mencakar-cakar lantai bata hingga berdarah, terus-menerus membenturkan kepalanya untuk memohon ampun. Bapak Budi menghela napas panjang, melangkah maju untuk membantu keduanya berdiri. Meskipun hatinya penuh amarah dan kegelisahan, sifat baiknya sebagai seorang petani tidak tega melihat orang lain bersujud padanya. Ayah mempersilakan mereka masuk, menyuguhkan air minum, membuka sebuah percakapan penuh air mata untuk menjernihkan semua dendam masa lalu. Keempat orang dewasa itu duduk dalam diam mengelilingi meja teh tua di ruang tamu. Saya bersembunyi di balik pintu kamar, jantung berdebar kencang, memasang telinga untuk mendengar setiap kata yang terucap dari mereka. Suasana hening, hanya terdengar isak tangis Ibu Lestari dan desahan napas berat Bapak Hartono. Setelah hening beberapa lama, Bapak Hartono menyesap teh yang sudah dingin, lalu mulai menceritakan kisah sedih lebih dari 2 dekade yang lalu. Sebuah tragedi cinta yang meninggalkan akibat berkepanjangan bagi banyak takdir. Bapak Hartono dan Ibu Lestari sebenarnya adalah teman masa kecil, lahir dan besar di sebuah desa miskin di pesisir utara Jawa. Mereka tumbuh bersama, cinta mereka tumbuh alami dan murni. Namun ironisnya, keluarga Hartono menjadi kaya raya berkat bisnis, menjadi keluarga terpandang di daerah itu. Sementara itu, keluarga Ibu Lestari tetap menjadi petani miskin, yang sepanjang tahun membanting tulang di sawah. Perbedaan kelas sosial, pemikiran tentang status yang setara, membangun sebuah tembok kokoh yang menghalangi cinta mereka. Orang tua Bapak Hartono dengan tegas menentang pernikahan mereka, melakukan segala cara, bahkan menggunakan berbagai trik untuk memaksa Bapak Hartono menikahi Ibu Rina, putri dari sebuah keluarga pejabat berpengaruh di provinsi untuk memperkuat kedudukan mereka. Bapak Hartono saat itu pengecut dan lemah, tidak berani melawan kehendak keluarganya. Ia dengan berat hati menikahi Ibu Rina, meninggalkan wanita yang ia cintai yang sedang mengandung darah dagingnya. Ibu Lestari harus menanggung segala penghinaan dan gunjingan dari masyarakat, sendirian mengandung dalam pengucilan dari keluarga dan tetangga. Keluarganya mengusir dan tidak mengakuinya. Ia harus hidup terlunta-lunta, bekerja serabutan, mencari makan dari hari ke hari, menanti hari kelahiran anaknya. Saat hari persalinan tiba, air ketuban Ibu Lestari pecah di tengah malam. Tanpa sepeser pun uang, tanpa sanak saudara di sisinya, ia berjalan tertatih-tatih ke puskesmas kecamatan, menahan sakit yang luar biasa untuk melahirkan saya. Melihat putrinya yang merah dan kelaparan, ia dengan pilu menyadari bahwa ia tidak mampu menghidupi anak ini. Jika ia mempertahankan saya akan mati kelaparan dan kedinginan bersamanya. Dalam keputusasaan yang melanda, ia dengan berlinang air mata mengambil satu-satunya kain bedong usang yang ia miliki, membungkus saya, dan diam-diam meletakkan saya di gerbang belakang puskesmas, berharap ada keluarga berada yang akan menemukan dan memberi saya kehidupan yang layak. Itu adalah keputusan yang kejam, tetapi juga pengorbanan paling menyakitkan dari seorang ibu yang sangat miskin. Cerita Bapak Hartono seperti goresan pisau di tengah keheningan. Ibu Lestari menundukkan wajahnya ke meja, menangis tanpa suara, bahunya yang kurus bergetar hebat. Bapak Hartono menutupi wajahnya, air mata penyesalan seorang pria yang terlambat mengalir. Kelemahannya, kekejaman keadaan, telah mendorong mereka ke dalam tragedi dan mengubah saya menjadi anak yatim piatu yang terlantar. Saat semua orang tenggelam dalam kesedihan, tak ada yang menyadari bahwa di luar gerbang besi, sesosok pria berdiri membeku. Itu adalah Bima. Sejak kejadian di restoran, Bima selalu merasa tidak nyaman dengan sikap aneh ayahnya. Sore ini, melihat Bapak Hartono diam-diam mengemudikan mobil keluar, Bima mengikutinya dan menyaksikan seluruh cerita itu. Bima bersembunyi di balik dinding berlumut, matanya terbelalak ngeri, wajahnya sepucat kertas. Tangan Bima yang memegang kunci mobil bergetar hebat, tanpa sengaja menjatuhkan kunci itu ke lantai bata, menimbulkan suara kering. Bima terhuyung mundur, menutup mulutnya dengan tangan untuk menahan isak ketakutan. Gadis yang baru saja ia lamar, gadis yang ia cintai selama 3 tahun, ternyata adalah adik tirinya. Sebuah kebenaran yang mengguncang dunia, sebuah lelucon takdir yang kejam menampar wajah pria picik dan egois itu. Bima berlari tunggang langgang keluar dari gang,
melarikan diri dari kenyataan mengerikan yang baru saja ia temukan, meninggalkan di belakangnya benang kusut dendam dan cinta yang entah bagaimana harus diurai. Malam mulai turun, menyelimuti gang kecil itu. Bapak Hartono dan Ibu Lestari masih belum mau pulang, terus-menerus memohon kepada Bapak Budi agar diizinkan berbicara langsung dengan saya. Saya duduk di dalam kamar, hati saya kalut, di satu sisi kasihan dengan nasib tragis ibu kandung saya. Di sisi lain sangat membenci kepengecutan ayah kandung saya. Di saat pikiran saya sedang kacau, layar ponsel saya tiba-tiba menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk, isinya hanya beberapa baris kata tetapi memiliki beban ribuan kilogram. Hati-hati dengan mereka, Ibu Lestari menderita kanker hati stadium akhir. Tujuan mereka mencarimu adalah untuk meminta donor. Saya terdiam, napas saya tertahan di dada. Ternyata penyesalan ini, permintaan maaf ini, tidak sesederhana itu. 25 tahun tanpa kabar, sekarang mereka tiba-tiba muncul, berlutut dan menangis. Semua itu hanya karena tubuh saya memiliki organ yang bisa menyelamatkan nyawa wanita yang sedang sekarat itu. Perasaan dikhianati dan dimanfaatkan melonjak kuat, mengubah rasa iba yang baru saja tumbuh menjadi bongkahan es yang dingin. Saya menggenggam erat ponsel, bersiap membuka pintu untuk membongkar kepalsuan mereka ketika sebuah suara keras terdengar dari luar gerbang. Suara rem taksi yang berdecit, diikuti oleh makian kasar dan keras yang menggema di seluruh gang kecil. Ibu Rina, Ibu Bima, menyerbu masuk ke halaman rumah saya seperti angin topan. Ia masih mengenakan setelan sutra mahalnya, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh amarah. Tanpa basa-basi, ia menunjuk lurus ke wajah Bapak Hartono dan Ibu Lestari, berteriak dengan kata-kata paling kasar. Dasar bajingan, laki-laki brengsek, kamu menipuku. Kamu menggunakan uang keluarga ini untuk membiayai perempuan jalang ini, kan? Pantas saja dana perusahaan belakangan ini menyusut, ternyata kamu bawa untuk mengobati perempuan murahan ini. Ibu Rina berteriak dan maju hendak menjambak rambut Ibu Lestari, mengayunkan tangan hendak memukul. Para tetangga yang mendengar keributan itu bergegas keluar untuk menonton, berkerumun di luar gerbang sambil berbisik-bisik. Kemunculan Ibu Rina membuat segalanya menjadi sangat kacau. Bapak Budi bergegas keluar untuk melerai, dengan suara tegas meminta Ibu Rina untuk menjaga sopan santun saat berada di rumah orang lain. Tetapi Ibu Rina yang sedang dibutakan oleh cemburu menepis tangan ayah saya, terus memaki Ibu Lestari sebagai pelakor, yang merencanakan untuk menguras harta keluarga Hartono. Bapak Hartono marah besar, wajahnya merah padam, batas kesabarannya telah tercapai. Ia maju dan mendorong Ibu Rina menjauh dari Ibu Lestari, berteriak keras, "Diam kamu, selama bertahun-tahun ini, aku hidup denganmu seperti bayangan, menahan semua tingkah sombong dan angkuhmu. Hari ini aku beritahu kamu, setengah dari harta keluarga ini adalah hasil jerih payahku. Aku mau memakainya bagaimana itu hakku. Kalau kamu masih berani membuat keributan di sini, besok kita ke pengadilan cerai." Pernyataan tegas Bapak Hartono membuat Ibu Rina terdiam, tertegun tak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka suaminya yang selama ini lemah, dan penurut berani membela mantan kekasihnya, dan mengancam akan bercerai. Di tengah suasana yang tegang, Ibu Lestari yang sedari tadi meringkuk menahan hinaan, tiba-tiba terhuyung-huyung maju ke depan. Dadanya naik turun dengan susah payah. Batuk-batuk hebat terus-menerus menyerangnya, membuat wajahnya semakin pucat. Ia merogoh ke dalam tas kain usang yang disandangnya, dengan gemetar mengeluarkan sebuah bungkusan beludru yang terlipat rapi. Ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah gelang perak dengan ukiran yang sangat halus, meskipun warnanya sudah sedikit kusam karena waktu, tetapi masih berkilauan. Ibu Lestari mengangkat matanya yang basah menatap ke arah pintu kamar di mana ia tahu saya sedang berdiri mendengarkan. Suaranya lemah tetapi sangat mantap. "Ibu tahu kamu mendengar semuanya, semua yang orang katakan benar. Ibu sedang sakit parah, hidup ibu tidak lama lagi. Tapi, nak, ibu bersumpah demi Tuhan, ibu mencarimu bukan untuk meminta hatimu. Mana mungkin ibu setega itu meminta anak yang pernah ibu buang untuk memotong dagingnya demi menyelamatkan ibu? Ibu hanya ingin, sebelum menutup mata, bisa melihat wajahmu, bisa memberikan gelang perak ini padamu. Ini peninggalan nenekmu. Ibu menyimpannya selama 25 tahun ini, hanya berharap suatu hari nanti bisa memakaikannya langsung di tanganmu." Setelah berkata begitu, Ibu Lestari pingsan kelelahan dalam pelukan Bapak Hartono. Kebenaran terungkap, sama sekali tidak ada niat perhitungan seperti yang dituduhkan oleh pesan anonim itu. Itu hanyalah kerinduan yang membara, kerinduan sederhana dari seorang ibu yang penuh dosa, yang ingin melakukan satu hal berarti terakhir sebelum meninggalkan dunia ini. Saya berdiri terdiam di balik pintu, air mata mengalir tak terbendung. Ibu Lestari segera dilarikan ke rumah sakit oleh Bapak Hartono malam itu juga, meninggalkan di belakangnya rasa malu Ibu Rina dan tatapan iba dari keluarga saya. Malam itu,
Bekasi diguyur hujan deras. Suara hujan yang menghantam atap seng seperti tangisan langit untuk nasib manusia yang malang. Saya berbaring di tempat tidur yang akrab, meringkuk dalam selimut tipis, gelisah tak bisa tidur. Di tangan saya menggenggam erat gelang perak peninggalan yang ditinggalkan Ibu Lestari. Dinginnya logam itu menjalar ke kulit, tetapi di dalam hati saya menyalakan api kehangatan yang sulit digambarkan. Pikiran saya berkecamuk hebat. Separuh diri saya adalah kebencian dan tuduhan. Mereka dengan kejam meninggalkan saya sehingga saya harus hidup terlantar. Jika bukan karena kasih sayang Bapak Budi dan Ibu Ratna, mungkin jasad saya sudah lama menjadi debu. Mengapa sekarang, saat hidup saya sedang damai, mereka muncul menebar iba dan mendorong saya ke dalam situasi yang begitu ironis, tetapi separuh diri saya yang lain dihantui oleh wajah kuyu dan layu, oleh tatapan memohon penuh dosa, dan air mata putus asa Ibu Lestari. Ia berada di ambang batas antara hidup dan mati. Organ di tubuh saya, aliran darah di pembuluh darah saya, adalah pemberian darinya. Meskipun ia telah berbuat salah, ikatan darah adalah sesuatu yang tidak bisa disangkal. Menjelang pagi, saat ayam jantan pertama berkokok, saya menyibakkan selimut dan keluar dari kamar. Di bawah teras, cahaya lampu kuning redup menerangi sosok akrab Bapak Budi. Ayah sedang duduk termenung di samping teko teh yang baru diseduh. Matanya yang bengkak menandakan ia juga tidak tidur semalaman. Melihat saya keluar, Ayah dengan lembut menarik kursi di sampingnya, menepuk-nepuknya, memberi isyarat agar saya duduk. Ayah menuangkan secangkir teh panas untuk saya. Aroma melati yang lembut sedikit meredakan dinginnya pagi. Ayah menatap saya, matanya yang lembut dan penuh pengertian seolah memahami semua gejolak di hati putrinya. Ayah berkata dengan suara rendah dan perlahan, "Putriku, setiap orang pernah berbuat salah. Orang tua kandungmu dulu juga karena kemiskinan, karena keadaan yang memaksa, mereka melakukan hal yang bodoh. Mereka telah hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah hukuman batin yang paling berat. Sekarang ibu kandungmu sakit parah, hidupnya tinggal menghitung hari. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 pagoda, apalagi itu adalah orang yang telah melahirkanmu." Bapak Budi berhenti sejenak, tangannya yang kapalan dengan lembut mengusap rambut saya. "Kamu adalah anak yang baik. Ayah dan ibu membesarkanmu agar kamu menjadi orang yang bermoral, yang berjiwa besar. Jangan biarkan kebencian membutakan akal sehatmu. Jangan sampai nanti kamu menyesal, karena hal-hal yang tidak sempat kamu lakukan. Ikutilah kata hatimu. Apapun keputusanmu, ayah dan ibu akan selalu mendukung dan melindungimu." Nasihat tulus dan mendalam dari ayah angkat saya yang miskin itu seperti aliran sungai sejuk yang membersihkan semua dendam dan kebencian di hati saya. Seseorang yang tidak memiliki hubungan darah saja bisa mencintai dan memaafkan saya tanpa syarat. Mengapa saya harus begitu picik, menyimpan dendam pada orang yang telah melahirkan saya? Hati saya tiba-tiba menjadi ringan dan lega luar biasa. Gumpalan yang selama ini menyumbat dada saya lenyap seketika. Saya menarik napas dalam-dalam, menggenggam erat tangan Bapak Budi yang penuh kapalan, menatap lurus ke matanya dengan tekad yang mantap. "Ayah, Anissa mengerti. Anissa tidak akan membiarkan kebencian merusak kebaikan yang telah ayah dan ibu ajarkan dengan susah payah. Pagi ini, ayah antarkan Anissa ke rumah sakit provinsi ya. Anissa mau melakukan tes kecocokan. Anissa akan mendonorkan hati untuk menyelamatkan Ibu Lestari. Anissa ingin mengembalikan darah dan daging yang telah ia berikan, sebagai wujud bakti seorang anak." Bapak Budi tersenyum. Senyum tulusnya mencerahkan seluruh wajahnya yang kuyu. Ayah mengangguk setuju. Pada saat itu, saya tahu saya telah membuat keputusan yang paling tepat dalam hidup saya. Melampaui rasa sakit sendiri untuk memaafkan, untuk menyelamatkan nyawa, bukan hanya memberikan kehidupan bagi orang lain, tetapi juga cara untuk membebaskan jiwa saya sendiri, membuka awal baru yang lebih baik. Keesokan paginya, kabut masih menyelimuti atap-atap genteng merah di perkampungan miskin Bekasi. Bapak Budi sudah bangun sejak subuh, menyalakan mesin motor tuanya dan menunggu saya di ujung gang. Ibu Ratna dengan hati-hati menyampirkan selendang tipis di leher saya, berpesan macam-macam sebelum saya naik motor bersama ayah menuju rumah sakit umum provinsi. Sepanjang jalan, hembusan angin dingin menerpa, membawa serta kelembapan embun pagi, tetapi hati saya terasa begitu damai. Kebencian yang kemarin menyiksa hati saya kini telah berganti dengan sebuah keputusan yang mantap. Saya akan menyelamatkan seseorang. Dan orang itu adalah orang yang telah memberikan saya kehidupan. Rumah sakit provinsi di pagi hari sangat ramai dan pengap. Bau antiseptik yang menyengat membuat saya sedikit mengernyit. Bapak Hartono sudah menunggu di lobi sejak tadi. Melihat saya dan ayah masuk, matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Ia bergegas menghampiri, membungkuk dalam-dalam kepada Bapak Budi, sikapnya sangat hormat dan rendah hati,
sangat kontras dengan kesombongannya di restoran beberapa hari yang lalu. Bapak Budi hanya mengangguk kecil, menepuk pelan bahu Bapak Hartono, seolah mengatakan tidak perlu sungkan. Prosedur tes berlangsung terus-menerus sepanjang pagi, mulai dari pengambilan darah, USG hati, CT scan, hingga serangkaian pemeriksaan kesehatan umum yang sangat ketat. Setiap kali jarum menusuk pembuluh darah saya membayangkan wajah layu Ibu Lestari semalam dan berkata pada diri sendiri untuk tetap kuat. Waktu menunggu hasil terasa begitu lambat, seperti berabad-abad. Bapak Budi duduk di samping saya di deretan kursi plastik di luar koridor. Sesekali ia menggosok-gosokkan kedua tangannya agar tidak kedinginan. Menjelang sore, kepala dokter spesialis keluar dari ruang rapat, wajahnya sedikit tersenyum lega. Dokter mengumumkan hasil tes menunjukkan bahwa semua indikator saya gamelan cocok dengan pasien. Struktur hati dan golongan darah sangat sesuai. Prosedur operasi bisa dipercepat dan dilaksanakan dalam minggu ini untuk menyelamatkan nyawa pasien yang sedang dalam kondisi kritis. Mendengar perkataan dokter, Bapak Hartono menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh di tengah koridor rumah sakit. Bapak Budi juga berkaca-kaca sambil menggenggam erat tangan saya. Saya menghela napas lega. Sebuah beban besar di hati saya seolah terangkat. Saat Bapak Budi dan Bapak Hartono mengikuti dokter untuk menandatangani surat persetujuan, saya berjalan sendirian di sepanjang koridor rumah sakit untuk menghirup udara segar. Baru saja melewati tikungan menuju ruang rawat inap, saya berhenti. Bersandar di dinding putih adalah Bima. Ia mengenakan kemeja kusut, janggut dan kumisnya tidak tercukur. Matanya merah karena kurang tidur. Penampilan parlente dan angkuh seorang pegawai kantor pertanahan telah lenyap sama sekali, digantikan oleh penampilan yang kuyu dan menyedihkan. Bima melihat saya, tubuhnya sedikit gemetar. Ia melangkah mendekat, menjaga jarak, tidak berani terlalu dekat. Tatapan Bima pada saya penuh dengan berbagai emosi yang campur aduk. Ada penyesalan, ada rasa kasihan, dan juga kengerian saat harus menerima kenyataan pahit bahwa gadis yang pernah ingin dinikahinya adalah adik tirinya. Bima merogoh saku bajunya, mengeluarkan sebuah salep kecil untuk memar, dan dengan hati-hati meletakkannya di bangku batu di samping saya. Bima menarik napas dalam-dalam, suaranya yang serak terdengar jelas. Aku minta maaf atas semuanya. Aku minta maaf atas tamparan ibuku hari itu. Maaf atas keegoisan dan kepengecutanku. Salep ini kubelikan untukmu. Semoga luka di wajahmu tidak sakit lagi. Semua terjadi begitu cepat dan di luar dugaan. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menghadapimu. Saya melihat salep di bangku lalu menatap lurus ke mata Bima, suara saya dingin dan tegas. Aku tidak mau membahas yang sudah berlalu. Sejak aku menyiram teh panas itu dan melepaskan kalung pertunangan, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Mengenai status keluarga, aku melakukan ini karena hati nurani sebagai manusia. Karena ingin membalas budi ikatan darah, bukan karena berniat masuk ke keluarga Hartono atau merebut apapun. Kuharap mulai sekarang kau perlakukan aku sebagai orang asing. Kita punya kehidupan masing-masing. Jangan saling mengganggu lagi. Selesai berkata, saya berbalik dan pergi, meninggalkan salep itu di bangku batu, tanpa sedikit pun penyesalan, tanpa menoleh ke belakang. Saya berjalan menuju kamar tempat Ibu Lestari dirawat, dalam hati bertekad untuk mempersiapkan kesehatan sebaik mungkin untuk operasi besar yang akan datang, menutup rapat-rapat lembaran kisah cinta, yang salah akibat permainan takdir. Hari penentuan akhirnya tiba. Suasana di Departemen Transplantasi Organ Rumah Sakit Provinsi terasa begitu hening dan hikmat. Sejak subuh, Ibu Ratna sudah memasakkan saya semangkuk bubur encer, memaksa saya makan beberapa suap sebelum memulai puasa total untuk persiapan anestesi. Tangan Ibu gemetar saat memegang mangkuk bubur, air mata panas terus mengalir di sudut matanya yang penuh kerutan. Ibu sedih membayangkan tubuh kecil saya akan segera merasakan sayatan pisau bedah, tetapi Ibu juga bangga dengan kebesaran hati yang saya tunjukkan kepada Ibu yang telah melahirkan saya. Bapak Budi mengenakan kembali setelan kerja cokelat tuanya, pakaian yang telah menemaninya selama bertahun-tahun mencari nafkah. Ayah berdiri di samping tempat tidur, merapikan rambut saya yang sedikit berantakan, berusaha menyembunyikan kecemasannya dengan senyum tulus. Ayah berpesan agar saya kuat, cukup pejamkan mata dan tidur nyenyak. Saat bangun nanti, semuanya akan baik-baik saja. Bapak Hartono berdiri di sudut ruangan, tidak berani mendekat, hanya menangkupkan kedua tangannya dan terus-menerus bergumam doa. Ruang rawat yang sempit itu dipenuhi oleh cinta kasih dari dua keluarga, dari para orang tua yang seluruh hatinya tertuju pada putri kecil mereka. Tepat pukul 8.00 pagi, para perawat mendorong berangkar masuk untuk membawa saya dan Ibu Lestari ke ruang operasi steril. Dua berangkar didorong sejajar, menyusuri koridor panjang yang remang-remang. Saya memiringkan kepala ke samping. Ibu Lestari terbaring di sana, wajahnya pucat pasi. Napasnya lemah,
tetapi matanya memancarkan harapan yang kuat. Ia berusaha mengulurkan lengannya yang kurus, penuh dengan bekas jarum infus, melintasi celah di antara dua berangkar, menyentuh ujung jari saya. Tangannya sedingin es, tetapi genggaman itu memberiku kekuatan tak terlihat. Saya balas menggenggam tangannya, tersenyum lembut untuk menenangkan wanita malang itu. Pintu kaca ruang operasi perlahan tertutup, memisahkan kami dari dunia luar. Cahaya lampu neon yang terang benderang menyinari meja operasi. Dokter anestesi dengan ramah menanyakan beberapa hal, lalu meminta saya untuk menarik napas dalam-dalam melalui masker plastik transparan. Udara dingin memenuhi paru-paru saya. Pandangan saya mulai kabur. Suara gemerincing peralatan medis semakin menjauh. Saya terlelap dalam tidur yang sangat nyenyak, tidak merasakan apa-apa lagi. Di luar pintu ruang operasi, waktu seolah berhenti. Ibu Ratna bercerita bahwa selama lebih dari 10 jam operasi berlangsung, tak seorang pun dari keluarga yang berani meninggalkan area tunggu. Bapak Budi tak henti-hentinya berjalan mondar-mandir di koridor, sesekali menengadah menatap lampu merah yang menandakan operasi sedang berlangsung. Bapak Hartono duduk dengan kepala tertunduk di antara kedua tangannya. Air mata penyesalan yang mendalam dari pria yang pernah begitu angkuh itu kini membasahi lantai keramik di bawah kakinya. Penantian itu menggerogoti fisik dan mental semua orang, suasana tegang menyelimuti seluruh unit perawatan intensif. Menjelang malam, saat lampu-lampu jalanan di Bekasi mulai dinyalakan, lampu merah di depan ruang operasi akhirnya padam. Kepala ahli bedah keluar, melepaskan masker bedahnya yang basah oleh keringat dan tersenyum cerah. Dokter mengumumkan bahwa operasi transplantasi hati telah berhasil dengan sangat baik, di luar dugaan. Bagian hati saya yang dicangkokkan ke tubuh Ibu Lestari telah mulai beradaptasi dan berfungsi dengan stabil. Saya dan Ibu Lestari telah melewati masa kritis dan sedang dipindahkan ke ruang perawatan intensif untuk observasi lebih lanjut. Saat mendengar pengumuman itu, Ibu Ratna menangis terseduh-seduh sambil memeluk Bapak Budi. Bapak Hartono juga bergegas menghampiri, menggenggam erat tangan dokter, berulang kali mengucapkan syukur kepada Tuhan. Beban berat ribuan kilogram yang menekan pundak kedua keluarga selama beberapa hari terakhir akhirnya terangkat. Nyawa dua wanita di ruang gawat darurat itu telah terhubung kembali dengan cara yang paling ajaib, menandai awal baru yang ditulis dengan kelapangan hati dan ikatan ibu anak yang suci. Operasi hidup mati itu tidak hanya menyelamatkan satu nyawa, tetapi juga menyembuhkan luka-luka batin yang telah terabaikan oleh waktu selama 25 tahun yang panjang. Setelah 3 hari di ruang perawatan intensif, saya dan Ibu Lestari dipindahkan oleh dokter ke ruang pemulihan bersama, agar lebih mudah memantau perkembangan kesehatan kami. Kamar rawatnya luas, sejuk, dengan jendela besar yang menghadap ke halaman yang dipenuhi sinar matahari hangat awal musim hujan. Luka jahitan panjang di perut saya terasa nyeri setiap kali saya bergerak sedikit, tetapi semangat saya sangat baik. Melihat ke tempat tidur di sebelah, kondisi Ibu Lestari sudah jauh lebih membaik, wajahnya lebih merona. Penyakit mematikan itu untuk sementara berhasil diatasi. Napasnya tidak lagi sesak seperti sebelumnya. Hari-hari berada di kamar yang sama menjadi waktu yang ajaib untuk memulihkan ikatan ibu dan anak. Ibu Lestari tidak berani banyak bicara. Mungkin karena rasa bersalah masa lalunya masih ada. Tetapi ia selalu menggunakan tatapan penuh kasih untuk mengawasi setiap gerak-gerik saya. Setiap kali perawat datang untuk mengganti perban, ia akan sedikit mengangkat tubuhnya untuk melihat luka saya. Matanya berkaca-kaca karena kasihan. Malam hari saat saya terbangun karena nyeri, saya selalu mendapatinya terjaga. Dengan lembut bertanya apakah saya perlu minum atau memanggil dokter. Perhatian-perhatian kecil yang malu-malu itu perlahan meruntuhkan dinding jarak di antara kami. Yang paling mengejutkan saya selama di rumah sakit adalah perubahan sikap yang luar biasa dari keluarga Hartono. Pada sore hari keempat setelah operasi, pintu kamar rawat terbuka pelan, Ibu Rina masuk, tidak lagi dengan penampilan angkuh dan sombong dengan kebaya beludru merahnya yang mewah. Ia mengenakan pakaian sutra sederhana, wajahnya terlihat kuyu. Di tangannya, Ibu Rina membawa sebuah rantang makanan besar. Ia dengan ragu-ragu mendekati tempat tidur saya, matanya menghindar. Tidak berani menatap langsung ke Ibu Ratna yang sedang mengupas buah di samping. Ibu Rina meletakkan rantang itu di meja, suaranya terdengar canggung dan merendah hingga sulit dipercaya. Saya masak sedikit sup ayam dengan biji teratai untuk Anissa agar cepat pulih. Soal kejadian tempo hari, saya tahu saya banyak salah. Saya gegabah dan picik, menimbulkan banyak masalah. Semoga Ibu Ratna dan Anissa mau memaafkan wanita bodoh ini. Ibu Ratna berhenti mengupas apel. Ibu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi puas atau membalas dengan sindiran. Ibu dengan tenang berdiri, menerima rantang itu, dan tersenyum lembut sambil mengucapkan terima kasih. Sikap Ibu Ratna, yang sopan dan berjiwa besar,
membuat Ibu Rina semakin bingung dan malu. Tak lama kemudian, adik perempuan Bima juga datang dengan malu-malu membawa sekeranjang buah segar untuk menjenguk saya. Dengan sopan ia memanggil saya Mbak dan bertanya tentang kabar saya dengan ramah. Sikap merendah dari keluarga calon besan itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah menyadari kesalahan mereka, memahami bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih besar daripada kemewahan materi yang mereka pamerkan. Selama masa itu, Bapak Budi selalu menjadi sandaran terkuat saya. Setiap pagi, ayah mengayuh sepedanya dari rumah ke rumah sakit, datang sejak fajar membawa bubur ayam panas untuk kami berdua, dengan telaten menyeka wajah dan menyisir rambut saya. Di sore hari, ayah akan duduk di tepi tempat tidur dan menceritakan lelucon-lelucon dari pasar induk untuk membantu saya melupakan rasa sakit fisik. Suatu malam yang sunyi, ketika Ibu Lestari sudah terlelap, Bapak Budi merapikan selimut saya, menggenggam tangan saya dan berbisik, "Cepat sembuh ya. Nah, nanti kalau kesehatanmu dan Ibu Lestari sudah pulih sepenuhnya, ayah akan sewa mobil yang bagus, kita sekeluarga akan pulang ke kampung halaman Ibu Lestari untuk ziarah ke makam leluhur. Ayah akan secara resmi meminta izin kepada arwah leluhur di sana, agar ayah dan ibu diizinkan mengangkatmu sebagai putri angkat secara sah. Melaporkan kepada mereka bahwa kamu sudah dewasa dan telah melakukan perbuatan yang mulia." Mendengar janji sederhana dan tulus dari ayah, air mata kebahagiaan saya mengalir. Bapak Budi tidak hanya merawat saya di saat sulit, tetapi juga menghargai dan menghormati asal-usul saya. Kasih sayang ayah penjual daging sapi yang luar biasa itu telah menghangatkan jiwa saya, membantu saya menyadari bahwa hidup ini masih penuh dengan keindahan yang menanti di depan. Hampir sebulan telah berlalu sejak operasi besar itu, kesehatan saya pulih dengan sangat cepat. Para dokter melakukan pemeriksaan umum terakhir dan memutuskan untuk mengizinkan saya pulang untuk beristirahat di rumah. Pada hari saya mengurus administrasi kepulangan, cuaca di Bekasi sudah beralih ke dinginnya musim hujan. Namun, sinar matahari keemasan yang menembus jendela rumah sakit memberikan perasaan yang sangat hangat. Sejak pagi, Ibu Ratna sudah berada di kamar rawat, sibuk membereskan barang-barang, melipat setiap baju hangat dan selendang dengan rapi ke dalam tas. Bapak Budi sedang di lantai bawah mengurus pembayaran biaya rumah sakit. Ibu Lestari duduk di tempat tidurnya di sebelah, menatap saya mengganti pakaian biasa. Matanya menyiratkan keengganan untuk berpisah. Ia masih harus tinggal di rumah sakit beberapa waktu lagi untuk terus memantau adaptasi hati barunya. Tepat saat Ibu Ratna selesai menutup resleting tas terakhir, seorang perawat mengetuk pintu dan masuk. Perawat itu mendekati tempat tidur saya, menyerahkan sebuah amplop kertas putih yang cukup tebal. Di luarnya tertulis nama saya. Perawat itu menjelaskan bahwa ada seorang pemuda berpenampilan sangat kuyu yang menunggu di meja jaga pagi tadi, memintanya untuk menyampaikan amplop ini langsung kepada saya, katanya sebagai sedikit uang untuk pemulihan kesehatan. Hanya dari deskripsi penampilannya, saya langsung bisa menebak siapa pemuda itu. Saya mengambil amplop itu, membuka segelnya perlahan, di dalamnya ada setumpuk uang tunai pecahan besar senilai puluhan juta rupiah. Saya menghela napas, memahami niat Bima. Ia ingin menggunakan uang ini untuk menebus kesalahannya, atau mungkin agar jiwanya sedikit terbebas dari rasa bersalah. Tetapi bagi saya, uang tidak pernah bisa membeli rasa hormat atau menyembuhkan luka yang dalam. Saya memegang amplop itu, meminta izin pada Ibu Ratna dan Ibu Lestari untuk keluar ke koridor. Benar seperti dugaan saya, Bima masih berdiri ragu-ragu di area tunggu dekat lift. Melihat saya datang, Bima terkejut dan bingung. Saya dengan tenang berjalan ke hadapannya, menyodorkan amplop itu. Suara saya mantap, tidak ada kebencian, tetapi sangat tegas. "Ambil kembali uang ini, saya tidak kekurangan uang sampai harus menerima belas kasihan atau pemberian darimu. Operasi donor ini adalah keputusan pribadi saya untuk ibu yang telah melahirkan saya. Tidak ada hubungannya dengan keluargamu atau dirimu sendiri. Terus-menerus terhubung seperti ini hanya akan membuat kita berdua semakin canggung. Kuharap kau menjaga harga dirimu. Mulai sekarang jangan pernah muncul di hadapanku dengan cara seperti ini lagi." Bima menunduk, tidak bisa berkata apa-apa, tangannya gemetar saat menerima kembali amplop itu. Ia mengerti bahwa batas yang saya buat sudah sangat jelas, tidak mungkin bisa dilewati lagi. Saya berbalik kembali ke kamar rawat. Hati saya terasa ringan karena telah memutus tuntas sisa-sisa terakhir dari hubungan yang salah. Kembali di kamar, Ibu Lestari melambaikan tangan memanggil saya mendekat. Ia merogoh ke bawah bantalnya, dengan hati-hati mengeluarkan gelang perak berukiran indah yang pernah ia bawa ke rumah saya pada malam badai itu. Ia dengan gemetar meraih pergelangan tangan saya, secara pribadi mengaitkan pengunci gelang itu di pergelangan tangan kecil saya. Lapisan perak yang dingin menyentuh kulit, tetapi saya merasakan kehangatan kasih ibu menyebar ke seluruh tubuh. Ibu Lestari dengan suara tercekat berpesan, "Ibu serahkan pusaka ini padamu."
Ibu harap kamu menyimpannya agar selalu ingat bahwa kamu punya asal-usul, punya seorang ibu yang selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Saya tersenyum, menyentuh ukiran indah di gelang perak itu. Saya melepaskan gelang itu, meletakkannya kembali di telapak tangan Ibu Lestari, dan berkata dengan lembut, "Ibu simpan saja pusaka ini untuk Anissa. Anissa ingin ibu menjadikannya sebagai motivasi untuk kuat melawan penyakit, untuk hidup panjang dan sehat. Anissa titipkan pada ibu, tunggu sampai hari Anissa menikah dan berumah tangga. Ibu sendiri yang akan membawa gelang ini dan memberikannya pada Anissa. Baru saat itu Anissa akan benar-benar tenang menerimanya." Ibu Lestari mendengar kata-kata tulus saya, menangis terseduh-seduh dan memeluk saya erat. Ia berjanji akan berusaha hidup sebaik mungkin untuk menantikan hari di mana ia bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri putri yang pernah ia telantarkan dengan kejam, mengenakan gaun pengantin yang paling indah. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Ibu Lestari pulih sepenuhnya dan diizinkan pulang. Konflik dan badai dalam keluarga Hartono akhirnya terselesaikan. Bapak Hartono dan Ibu Lestari tidak kembali bersama karena waktu telah menciptakan jalan yang tidak bisa diputar kembali. Bapak Hartono tetap tinggal bersama Ibu Rina, tetapi keluarga mereka telah sepenuhnya membuang kesombongan dan keangkuhan, belajar untuk hidup rukun dan berbuat baik. Bima pindah tugas ke sebuah provinsi pegunungan di utara, memilih untuk meninggalkan kampung halaman untuk menyembuhkan luka hatinya dan memulai hidup baru. Hari ini adalah awal bulan. Juga hari di mana Bapak Budi memutuskan untuk mengadakan makan siang sederhana di rumah kontrakan kecil kami untuk merayakan kedamaian keluarga besar kami. Sejak pagi, Ibu Ratna sudah pergi ke pasar induk membeli sayuran segar dan ikan gurami gemuk untuk secara pribadi menyiapkan hidangan bagi para tamu. Rumah kecil itu dibersihkan, perabotannya meskipun tua tetapi terlihat rapi dan sangat nyaman. Tepat pukul 11.00 siang, mobil keluarga Bapak Hartono berhenti di depan gerbang. Tidak ada lagi pamer kemewahan, Bapak Hartono dan Ibu Lestari masuk ke halaman dengan pakaian yang sangat sederhana. Bapak Hartono membawa sekeranjang buah segar, sementara Ibu Lestari membawa sekotak kue kering buatannya sendiri. Bapak Budi dan Ibu Ratna keluar menyambut tamu dengan senyum tulus, tidak ada lagi jarak status, tidak ada lagi pandangan menghina. Mereka bergandengan tangan, masuk ke dalam rumah seperti sahabat sejati. Hidangan makan siang disajikan di atas tikar yang tergelar di tengah ruang tamu. Makanan sederhana dengan semur daging, pepes ikan, dan sayur lodeh, tetapi aromanya begitu harum dengan kehangatan keluarga. Saya duduk di antara mereka. Di sebelah kiri ada Bapak Budi dan Ibu Ratna, di sebelah kanan ada Bapak Hartono dan Ibu Lestari. Kehadiran dua ayah dan dua ibu dalam satu hidangan membuat hati saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ketika semua orang sudah berkumpul, Bapak Hartono tiba-tiba berdiri dengan hikmat. Ia dengan hati-hati menuangkan 3 gelas tuak beras dan menyajikannya di hadapan Bapak Budi. Wajah pria berpengalaman itu menunjukkan emosi yang mendalam. Bapak Hartono menundukkan kepalanya dalam-dalam. Suaranya yang hangat dan tulus mengucapkan setiap kata dari lubuk hatinya. "Mas Budi, Mbak Ratna. Hari ini, di awal tahun yang baru ini, saya ingin meminjam gelas tuak sederhana ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Terima kasih telah merawat dan membesarkan darah daging saya selama 25 tahun. Kalian telah memberinya sebuah rumah, sebuah cinta tanpa batas yang kami sebagai orang tua kandungnya tidak bisa berikan. Budi baik kalian yang begitu besar ini, keluarga kami akan mengingatnya seumur hidup." Bapak Budi bergegas berdiri, menerima gelas tuak dari tangan Bapak Hartono. Matanya yang lembut juga berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Bapak Hartono, dengan tenang menjawab, "Jangan berkata begitu, Mas Hartono. Bertemu dengan Anissa adalah berkah bagi keluarga saya. Dia anak yang penurut, berbakti, dia adalah permata berharga yang Tuhan berikan kepada kami berdua. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita tutup kesedihan masa lalu. Mulai sekarang, kita bersama-sama menjaga kebahagiaan anak-anak kita. Itu sudah lebih dari cukup." Suara gelas yang beradu terdengar, diselingi tawa dan obrolan riang, menghapus semua sisa duka dan dendam. Ibu Lestari mengambil sepotong ikan terenak dan meletakkannya di piring saya, sementara Ibu Ratna dengan perhatian menuangkan sedikit kuah sayur agar saya lebih mudah makan. Melihat senyum cerah di bibir keempat orang dewasa itu, saya tiba-tiba menyadari bahwa memaafkan bukanlah berkompromi dengan kejahatan, melainkan cara untuk membebaskan jiwa kita sendiri, untuk membuka pintu baru menyambut cinta. Makan siang reuni itu berakhir dengan kebahagiaan dan kehangatan yang sempurna. Luka dan penghinaan di hari lamaran, kebencian pahit karena status sebagai anak yang ditinggalkan, kini telah menjadi masa lalu. Saya menarik napas dalam-dalam, menghirup udara segar musim semi di Bekasi, dan tersenyum lega. Jalan di depan mungkin masih akan berliku, tetapi saya akan selalu melangkah dengan tegap,
karena saya tahu di belakang saya selalu ada sebuah keluarga besar yang luar biasa yang melindungi saya. Di sana ada kebesaran cinta kasih orang tua angkat dan kesucian ikatan darah. Kehidupan baru saya, kini baru benar-benar dimulai. Para hadirin sekalian, dengan berakhirnya lembaran kehidupan yang penuh gejolak dari gadis bernama Anissa, tentu di dalam hati kita masing-masing tersisa perasaan haru akan kekuatan kemanusiaan, kasih ibu yang suci, dan juga kebesaran hati untuk memaafkan. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa jasa melahirkan memang tak ternilai, tetapi jasa membesarkan jauh lebih mulia. Ikatan keluarga sejati terkadang tidak hanya berasal dari hubungan darah, tetapi juga dibangun dari pengorbanan tanpa pamrih, dari usaha keras setiap hari, seperti cinta tanpa batas dari seorang ayah pekerja miskin dan seorang ibu yang gigih. Pelajaran berikutnya adalah tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan. Kesombongan, keangkuhan, atau sikap memandang rendah orang miskin pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran dan rasa malu. Karena nilai sejati seorang manusia selamanya terletak pada kepribadian, harga diri, dan kebaikan hati, bukan pada harta benda yang melekat di tubuh. Lebih dari itu, memikul dendam dan kebencian hanya akan membuat jiwa kita semakin gelap dan berat. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari kekuatan batin, yang membantu kita melepaskan ikatan-ikatan karma untuk menyambut kehidupan yang lebih damai. Hidup manusia pada dasarnya sangat tidak kekal dan singkat. Marilah kita menggunakan cinta kasih yang tulus untuk menghapus semua batas dan prasangka. Karena hanya kelapangan hatilah obat paling ajaib untuk menyembuhkan semua luka terdalam di dunia ini. Terima kasih yang tulus kepada para hadirin yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan dan menyertai kisah ini.